belakang pembelajaran terpadu. Perencanaan pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak. Pembelajaran terpadu diyakini sebagai pendekatan yang berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Menurut usianya, anak-anak usia dini cenderung memandang dan mempelajari berbagai hal di sekitarnya sebagai suatu kesatuan yang utuh atau holistik. Mereka memahami hal yang dialaminya dan dilihatnya tidak secara terpisah atau parsial. Sedangkan ketika mereka sudah melewati masa usia dini, mereka akan memasuki masa sekolah dasar di bangku sekolah formal. Ketika itu terjadi, mereka akan disuguhi pembelajaran yang terpisah atau parsial. Tentunya hal ini akan menjadi tantangan sendiri untuk para guru dan untuk anak tersebut. Jika kita lihat pada penjelasan sebelumnya, pembelajaran terpadu yang sedang digencarkan yaitu pembelajaran abad 21. Pembelajaran ini dilakukan untuk mempersiapkan anak agar bisa menghadapi perubahan dunia. Berbagai teknologi sudah semakin maju. Untuk itulah, anak harus disiapkan untuk bisa menghadapi perubahan zaman tersebut. Guru dapat mengembangkan potensi siswa melalui tugas-tugas yang dapat dikerjakan menggunakan teknologi berbasis komputer dan dapat memanfaatkan media online sebagai alat untuk menemukan sumber belajar. Kreativitas dan inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan memungkinkan pemanfaatan secara optimal. Teknologi berbasis komputer dan media berbasis online guna tercapainya tujuan pembelajaran. Pembelajaran terpadu memiliki berbagai model tentunya. Desain yang dimiliki sedemikian rupa untuk bisa memenuhi pembelajaran di abad 21 tersebut. Untuk itulah, maka pembelajaran terpadu sangat dibutuhkan untuk masa transisi anak usia dini ke sekolah dasar. Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuannya adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui tujuan dari perencanaan pembelajaran abad 21. Untuk mengetahui apakah perencanaan pembelajaran abad 21 dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran di kelas. Untuk mengetahui bagaimana strategi perencanaan pembelajaran abad 21 dapat meningkatkan kompetensi peserta didik. Lalu, untuk mengetahui bagaimana prinsip perencanaan pembelajaran abad 21. Menurut Trianto dalam Ansori 2020, bahwa prinsip pembelajaran terpadu dapat diklasifikasikan dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, prinsip penggalian tema. Kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Ketiga, prinsip evaluasi, dan yang keempat adalah prinsip reaksi. Baiklah, mari kita bahas satu persatu dari 4 bagian tersebut. Yang pertama adalah prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian tema hendaknya memperhatikan beberapa persyaratan. Nah, seperti tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. Selanjutnya, tema haruslah bermakna. Nah, ini dimaksudkan ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Lalu, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Kemudian, tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. Dan tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Lalu, tema yang dipilih juga harus mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Dan yang terakhir, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Lalu yang kedua,
selanjutnya ialah prinsip pengelolaan pembelajaran. Prinsip pembelajaran hendaknya seorang guru dapat melakukan tindakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, guru hendaknya jangan menjadi single actor yang mendominasi pembicaraan dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Lalu yang ketiga, guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang tidak terpikirkan sama sekali dalam perencanaan. Berarti guru harus memiliki backup ya di sini. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi diperlukan beberapa langkah-langkah positif, yaitu antara lain adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Lalu, guru mengajak siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang dicapainya. Lalu teman-teman, yang terakhir, yang keempat, ada prinsip reaksi. Oke, prinsip reaksi dapat menggiring atau neutral effect, yaitu yang terpenting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam pembelajaran. Nah, karena itu guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran terpadu memungkinkan hal ini dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai melalui dampak penggiring. Senada dengan yang dijelaskan oleh teman saya, menurut Hermawan dan Rasmini dalam Ananda dan Abdillah pada tahun 2018 pada halaman 13, memaparkan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama adalah prinsip pada saat pengalihan tema-tema, yang kedua prinsip pada pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga adalah prinsip pelaksanaan penilaian. Baik, kita ke pertama dulu, yaitu prinsip pada saat pengalihan tema-tema. Prinsip yang perlu diperhatikan pada saat pengalihan tema-tema adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan mata pelajaran. 2. Tema harus bermakna. Maksudnya, tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi peserta didik untuk belajar selanjutnya. Ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Keempat, tema yang dikembangkan harus mampu menunjukkan sebagian besar minat peserta didik. Kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Dan yang terakhir, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Baik, untuk prinsip yang kedua, yaitu prinsip pada proses pelaksanaan pembelajaran terpadu. Prinsip yang harus diperhatikan pada proses pelaksanaan pembelajaran terpadu adalah sebagai berikut. Pertama, guru hendaknya tidak bersikap otoriter atau menjadi single aktor yang mendominasi aktivitas dalam proses pembelajaran. Kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Dan yang terakhir, guru perlu bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Dan untuk prinsip yang terakhir, yaitu prinsip dalam proses penilaian pembelajaran terpadu. Prinsip dalam proses penilaian pembelajaran terpadu perlu diperhatikan juga sebagai berikut.
Yang pertama adalah memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan penilaian diri atau self-evaluation di samping bentuk penilaian lainnya. Yang terakhir, guru perlu mengajak para peserta didik untuk menilai perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan dan kompetensi yang telah disepakati. Sementara itu, prinsip pembelajaran terpadu menurut Saud dan kawan-kawan dalam Ananda dan Abdillah pada tahun 2018 pada halaman 15 memaparkan sebagai berikut. Prinsip yang pertama adalah the hidden curriculum, di mana peserta didik tidak hanya terpaku pada pernyataan atau pokok bahasa tertentu. Sangat memungkinkan pembelajaran yang dikembangkan memuat pesan yang tersembunyi, penuh makna bagi peserta didik. Yang kedua adalah prinsip subject in the curriculum, yaitu perlu dipertimbangkan mana yang perlu didahulukan dalam pemilihan topik atau tema belajar, waktu belajar, serta penilaian kemajuan. Dan prinsip yang ketiga adalah the learning environment, di mana yaitu lingkungan belajar di kelas memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk berpikir dan berkreativitas. Keempat adalah views of the social world, yang dimana masyarakat sekitar membuka dan memberikan wawasan untuk pengembangan pembelajaran di sekolah. Dan prinsip yang terakhir adalah values and attitudes, di mana peserta didik memperoleh sikap dan norma dari lingkungan masyarakat, termasuk rumah, sekolah, dan panutannya, baik verbal maupun nonverbal. Perencanaan pembelajaran terpadu abad 21. Rancangan pembelajaran di abad ke-21 ini diharapkan dapat disusun oleh guru untuk mengembangkan potensi siswa melalui pemanfaatan teknologi berbasis komputer dan media online. Pembelajaran abad ke-21 memiliki karakteristik yang khas, yaitu komunikatif digital, informasi bersifat sangat dinamis, informasi tersedia di mana saja, dan informasi tidak selalu valid. Standar Teknologi Pendidikan Nasional untuk siswa atau juga National Educational Technology Standards for Students. Yang pertama ada kreativitas dan inovasi. Di sini siswa mendemonstrasikan perilaku berpikir kreatif, membangun pengetahuan, dan mengembangkan produk dan proses inovatif menggunakan teknologi. Lalu ada komunikasi dan kolaborasi. Siswa menggunakan media digital dan lingkungan untuk berkomunikasi dan bekerja secara kolaboratif, termasuk juga dari jarak jauh, untuk mendukung pembelajaran individu dan berkontribusi pada pembelajaran yang lain. Selanjutnya ada penelitian dan kelancaran informasi. Di sini, siswa menggunakan media digital untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi. Selanjutnya, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. Siswa menggunakan keterampilan berpikir kritis untuk merencanakan dan melakukan penelitian, mengelola proyek, memecahkan masalah, dan membuat keputusan dengan menggunakan media digital dan sumber daya yang tepat. Lalu, ada kewarganegaraan digital atau digital citizenship. Siswa memahami masalah-masalah manusia, klise, dan kemasyarakatan yang terkait dengan teknologi serta mempraktekkan perilakunya sesuai dengan hukum dan etika. Lalu yang terakhir ada operasi teknologi dan konsep. Siswa menunjukkan pemahaman yang kuat tentang konsep, sistem, dan operasi teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Alaya Indah Kubari dengan NIM 1804828 akan memaparkan materi mengenai tahap penyusunan dalam merancang pembelajaran terpadu. Dalam merancang pembelajaran terpadu, setidaknya terdapat 7 sebagaimana yang dijelaskan oleh Saud, yaitu yang pertama, penetapan mata pelajaran, yang kedua, penetapan kompetensi dasar, yang ketiga, penetapan hasil belajar, yang keempat, penetapan tema,
Yang kelima, penetapan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema. Yang keenam, penyusunan silabus pembelajaran terpadu. Dan yang ketujuh, penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Berikut penjelasannya. Yang pertama, penetapan mata pelajaran. Penetapan mata pelajaran yang hendak dipadukan sebaiknya disertai dengan alasan atau rasional yang berkaitan dengan pencapaian kompetensi dasar oleh peserta didik dan kebermaknaan belajar. Untuk itu, maka sebaiknya dilakukan setelah membuat peta kompetensi dasar pada semua mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, penetapan kompetensi dasar. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kompetensi pada jenjang kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran yang memungkinkan untuk diajarkan secara terpadu dengan menggunakan payung sebuah tema pemersatu. Namun sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan aspek-aspek dalam setiap mata pembelajaran yang diperlukan. Yang ketiga, penetapan hasil belajar. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah mempelajari dan menetapkan hasil belajar dari setiap mata pelajaran, sehingga dapat diketahui materi pokok yang dibahas secara terpadu. Untuk itu, maka perlu pemahaman terhadap kurikulum yang berlaku. Yang keempat, penetapan tema. Penetapan tema dimaksudkan untuk dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang akan dipadukan pada jenjang kelas dan semester yang sama. Dalam hal ini, tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Yang kelima, penetapan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema. Pada tahap ini dilakukan pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dari masing-masing mata pelajaran yang akan dipadukan dengan tema. Pemetaan tersebut dapat dibuat dalam bentuk bagan dan atau matris jaringan topik yang memperlihatkan kaitan antar tema pemersatu dengan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Yang keenam, penyusunan silabus pembelajaran terpadu. Pada tahap ini, hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus pembelajaran terpadu. Secara umum, silabus diartikan sebagai garis-garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi materi pembelajaran terpadu. Dan yang ketujuh, penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Penyusunan satuan pembelajaran terpadu atau dikenal dengan istilah rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditentukan oleh silabus pembelajaran terpadu. Selanjutnya adalah aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan tema-tema pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama, tema yang dipilih memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri peserta didik serta terkait dengan cara dan kebiasaan belajarnya. Yang kedua, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan peserta didik termasuk minat dan kemampuannya. Dan yang ketiga, penetapan tema dimulai dari lingkungan terdekat dengan peserta didik, dari hal-hal yang termudah menuju yang sulit, dari hal-hal yang sederhana menuju yang kompleks, dan dari hal-hal yang konkret menuju yang abstrak. Kemudian, dalam menetapkan tema, guru dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan atau memilih tema. Yang kedua, mengembangkan tema menjadi subtema. Yang ketiga, memilih atau menetapkan subtema. Dan yang keempat, mengembangkan subtema menjadi materi atau bahan ajar yang disampaikan. Selanjutnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, yang merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditentukan pada silabus pembelajaran terpadu. Secara umum, komponen yang terdapat dalam satuan pembelajaran terpadu adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran terdiri dari nama mata pelajaran yang akan dipadukan, kelas, semester, dan waktu banyaknya jam pertemuan yang akan dialokasikan. Yang kedua, kompetensi dasar yang hendak dicapai. Yang ketiga, materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi dasar. Yang keempat, alat dan media pembelajaran yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar. Yang keempat, penilaian dan tindak lanjut. Dalam hal ini terkait dengan prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar peserta didik serta tindak lanjut hasil penilaian. Dan yang keenam, sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran terpadu sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 1905843. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan materi strategi pembelajaran abad ke-21. Strategi pembelajaran abad ke-21 terjadi perubahan strategi pengajaran yang dilakukan oleh guru dari cara yang tradisional kini mengarah pada pendekatan digital yang dirasa lebih relevan dalam memenuhi kebutuhan siswa. Akan tetapi, proses transisi dari lingkungan kelas yang menerapkan cara tradisional ke cara digital sangat bervariasi tergantung pada cara guru dan sekolah yang bersangkutan dalam respon dan menyikapinya. Prensky mendeskripsikan guru sebagai variabel proses hasil adopsi dan adaptasi teknologi yang bergerak, baik secara cepat atau lambat. Ada 4 fase proses adopsi dan adaptasi guru dalam pembelajaran abad ke-21. Di antaranya, yang pertama, berkecimpung. Berkecimpung dengan teknologi yaitu dengan cara menambahkan teknologi ke beberapa situasi belajar secara acak. Pada fase 2, teknologi digunakan untuk melakukan hal-hal lama dengan cara lama, seperti ketika guru menampilkan catatan belajar di PowerPoint daripada menggunakan OHP atau transparansi overhead. Fase ketiga, melakukan hal-hal lama dengan cara baru di mana teknologi mulai digunakan, seperti ketika guru menggunakan model 3D virtual untuk mendemonstrasikan struktur sebuah senyawa. Contoh lain, ketika siswa menggunakan aplikasi pengolah kata dan clip art daripada menggunakan kertas notebook dan menggambar langsung untuk membuat cerita pendek. Dan di tahap akhir, yaitu melakukan hal-hal baru dengan cara-cara baru yang sepenuhnya memanfaatkan kekuatan teknologi dan media. Nah teman-teman, hal ini mengharuskan siswa berorientasi ke masa depan guna mengembangkan keterampilan mereka dalam pemrograman, penyaringan, pengetahuan, menggunakan konektivitas dengan teknologi canggih, dan menyediakan miniatur yang dapat dikonsumsi satu persatu. Haryono mengemukakan bahwa guna mewujudkan model pembelajaran yang relevan dan kondusif untuk menyiapkan siswa menjadi warga negara masyarakat global yang melek informasi dan pengetahuan abad 21, maka diperlukan strategi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, ada fokus pembelajaran pada praktik belajar lebih dalam atau deeper learning dan belajar kemitraan baru. Belajar lebih dalam adalah proses di mana individu menjadi mampu mengambil intisari apa yang dipelajari dari satu situasi dan mengaplikasikannya pada situasi lain. Nah, yang kedua ada strategi pembelajaran mengaplikasikan strategi pedagogi yang mendukung praktik deeper learning dan kemitraan baru. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan siswa agar mampu mencapai kesuksesan di masyarakat yang berpengetahuan dengan kondisi ekonomi dinamis yang dicirikan dengan kompleksitas tidak terprediksi, keterhubungan global, perubahan sekaligus peluang. Pembelajaran harus bergeser dari model. Yang ketiga, pembelajaran langsung ke arah model pembelajaran penemuan atau inquiry based model. Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu strategi yang dapat dikembangkan pembelajar karena pembelajaran ini tidak hanya mempresentasikan informasi tetapi dalam jangka panjang juga menjadikan siswa lebih terampil dalam memecahkan masalah. Yang keempat ada pemanfaatan teknologi diarahkan pada upaya membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi dalam dimensi produk maupun proses diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar dan peningkatan pencapaian prestasi. Berikutnya ada asesmen dilakukan dengan pendekatan pedagogik transformatif. Asesmen yang dikembangkan dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi abad 21, yaitu mampu menjangkau seluruh aspek capaian pembelajaran. Asesmen autentik memungkinkan guru untuk mengukur capaian pembelajaran secara komprehensif, mulai dari dimensi kognisi, keterampilan, hingga sikap dan sistem nilai, sehingga tidak hanya berorientasi pada produk atau capaian hasil semata, tetapi juga dilihat dari dimensi proses pencapaiannya.
Yang terakhir yaitu dukungan infrastruktur pembelajaran berperan penting dalam pencapaian kompetensi abad 21. Ruang fisik di mana dan kapan siswa melakukan proses belajar menjadi faktor pendukung yang signifikan. Ruang fisik atau physical space mencakup aspek desain yang fleksibel, memfasilitasi keterhubungan yang konstruktif, konfigurasi perpustakaan yang menjadi pusat belajar, dan desain yang memudahkan berhubungan dengan dunia luar yaitu dengan komunitas yang lebih luas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pendapat atau bertanya, dipersilahkan.